Mari ngevlog di Kebun Disen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Disen. Oke, kali ini kita mau ngasih sebuah tips nih ya teman-teman terkait dengan kemasan gitu ya. Tapi sebelum itu aku mau ngejelasin dulu ini tuh channel apa sih buat teman-teman yang mungkin baru aja nonton channel ini. Jadi channel ini tuh merupakan bagian dari studio desain grafis, yaitu studio Kebun Disen, yang dimana kita itu membuat jasa apa, Jis? Desain logo, desain kemasan, terus dan desain-desain pendukung untuk bisnis lainnya. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen order logo kayak gitu ya, order desain kemasan, desain lainnya, itu bisa langsung kontak nomor yang ada di deskripsi kayak gitu. Siap. Dan kita juga ngasih informasi-informasi seputaran dunia bisnis kayak gitu ya. Betul. Oke, lanjut nih, kita akan bahas tips terkait dengan kemasan kali ini. Ada tips apa nih, atau ada info apa nih terkait dengan kemasan kali ini? Oke, sekarang kita bakal ngebahas soal hak cipta dalam pembuat kemasan. Oke, hak cipta dalam pembuat kemasan. Jadi dalam kemasan itu kan ada beberapa elemen desain lah, ya. Ada beberapa bagian gitu. Nah, kita udah punya salah satu contohnya nih. Tapi sebelum ini Jis nih, gimana nih? Seberapa penting sih hak cipta untuk kemasan kayak gitu? Penting banget gitu. Soalnya kan kalau hak cipta itu kan sebenarnya lebih ke kita mencuri karya orang gitu loh. Dan kalau dipakai oleh bisnis kita, otomatis ketika ketahuan gitu ya, bisnisnya bisa diklaim sama si yang punyanya, yang aslinya nih, dan otomatis dia akan minta ganti rugi dong. Apalagi misalkan yang kita bajak itu ternyata gambar-gambar yang udah terkenal, gitu. Otomatis itu kan bisa bikin laku si produk kita nih, dengan gambar-gambar terkenal kayak gambar kartun, gambar misalkan gambar ikon atau gambar apa yang itu udah ketahuan punya orang, tapi kita pakai. Itu gambar populer mungkin gitu ya? Gambar-gambar populer yang kita pakai agar bisnis kita laku gitu. Ya itu kan sama aja mencuri karya orang gitu. Jadi makanya penting banget kita sadar terkait dengan hak cipta pada desain kemasan kayak gitu. Iya. Oke, gimana nih Jis? Langsung kita bahas nih. Oke, yang pertama itu ada ada judul ya, judul itu biasanya berupa font ya. Nah, font juga itu sebenarnya kalau font sih ada banyak opsi yang gampang ya, kayak contoh download yang free komersial. Itu udah nggak melanggar tuh. Aman gitu aman ya, aman. Ya, buat font free komersial. Iya, betul. Kalaupun misalkan kurang menarik nih jenis fontnya, ya kalian bisa beli yang versi belinya nih, font versi berbayar gitu. Itu juga masih aman gitu. Terus setelah font langsung ada di foto produk juga. Oke, tadi ada font, instrumen desain yang ada di satu kemasan, kemudian ada foto produk. Foto produk ini juga sebenarnya sama kayak font. Kalau bisa sih foto sendiri aja gitu. Oke, si foto produknya. Iya, foto sendiri, nanti sama desainer di edit lah gitu. Itu kan pertama dia nggak melanggar juga, kedua terus konsumen juga yakin karena isinya sama si gambarnya sama. Kalau misalkan kita pakai foto orang gitu ya, ada kemungkinan nggak sama juga sih produknya gitu ya. Selain bisa melanggar hak cipta, juga berpotensi produk dengan gambarnya nggak sama gitu. Iya, jadi konsumen merasa dibohongi itu. Oke. Selanjutnya? Nah, selanjutnya ada pemakaian ikon-ikon populer. Iya, contohnya kayak ini, kita udah punya nih. Dia pakai icon line gitu, stiker line. Nah, kalau misalkan ternyata si brand ini yang Souska ini ternyata udah punya izin, ya nggak masalah gitu. Oh, berarti gini Jis. Jadi bagaimana sih cara supaya kita bisa menggunakan icon, font gitu, yang itu teh nggak free, misalkan, ataupun gambar yang nggak free, supaya bisa dipakai di desain kemasan kita gitu. Iya, contoh lain misalkan kayak mungkin pengen bikin snack yang ada Mickey Mouse-nya. Nah, kalian bisa beli lisensinya, pemakaiannya, atau misalkan izin dulu ke si pemegang gambar Mickey Mouse tersebut gitu. Kayak kalau Mickey Mouse itu ke Disney kali ya. Disney, ya.
kita mau pakai nih buat kemasannya gitu. Nah itu legal, itu bisa dipakai gitu. Berarti kita minta izin dulu gitu. Iya. Ya. Boleh atau enggak? Boleh. Kemudian boleh atau misalkan boleh tapi bayar gitu. nah kalau bayar artinya kita harus ngasih sejumlah nominal buat mereka gitu ya, supaya kita bisa izin. Biasanya itu ada kontraknya nggak sih? Apakah ada juga, ada waktu atau gimana gitu? Tergantung kesepakatan sih. Oh, gitu ada ya? juga yang mungkin bagi hasil ada mungkin ya. Kita juga belum menelusuri lebih jauh gimana cara kerjasama menggunakan karakter populer tersebut gitu. Ada contoh lain, misalkan ada sepatu, ada yang pakai SpongeBob. Oke. Terus kayak bahkan handphone aja sekarang ada versi-versinya. Oh iya. Kemarin Oppo ngeluarin handphone edisi Spider-Man Homecoming. Oke. Banyak sih yang iklan-iklan kayak gitu ya, banyak contoh-contoh yang lainnya ya. Iya, banyak contoh-contoh lainnya. Gitu. Yang mungkin dari yang dia itu meminta izin ataupun beli lisensi sampai yang mungkin kayaknya nih nggak beli deh, kayaknya nyomot deh gitu ya. Ya itu kita kurang tahu. Kalau itu dapur perusahaan ya. Ya, tapi kalau kemasan-kemasan yang bagus kayak gini, kemungkinannya mungkin udah izin. Iya. Ya. Kalau yang udah bagus kayak gitu ya. Kalau ini saran aja buat teman-teman UMKM ya. Kalau misalkan mau pakai karakter-karakter yang populer kayak anime misal Naruto atau apa, itu ya izin dulu lah. Ya kalau kayak Oppo kayak gitu ya, dia pakai edisi Spider-Man. Udah bisa yakin nih, pasti dia udah berlisensi ataupun izin ke Marvel kayak gitu. Kayak gitu. Ke Sony kayak gitu ya. Pasti. Cuman kalau yang produk-produk yang mungkin kemasannya itu tidak meyakinkan, itu ada gambar animenya kayak gitu atau ada gambar apanya gitu, ini kayaknya mencurigakan gitu ya. Kita nggak bisa nuduh ya, cuman mencurigakan aja. Cuman kalau kemasannya bagus kayak gitu ya, itu ya agak meyakinkan, kayaknya dia udah beli lisensinya kayak gitu. Soalnya kadang karakternya lagi populer nih, misalkan PUBG nih, muncul terus ada snack PUBG. Jadi dia mendompleng nama ketenaran suatu karakter tersebut atau game atau apa untuk dipakai merchandise-nya dia gitu kayak gitu. Iya. Nah, triknya sih kalau buat teman-teman UMKM yang mungkin pengen ngebus produknya pakai karakter populer, bisa cari sih sebenarnya kreator lokal kayak si Juki. Oh. Ya, itu kan sih lebih mudah dihubungi daripada kita nyari kontak Marvel ya, entah kemana. Sebenarnya sederhana kan, kita minta izin, terus kalau misalkan dia meminta royalti berbayar, itu tinggal kita nego kan? Tinggal negosiasikan. Kalau karakter-karakter lokal gitu kayak si Unyil mungkin, si Juki, mungkin kita tuh bisa telusuri kontaknya di mana, orangnya di mana, kita bisa langsung ketemu gitu ya. Ada banyak juga kok yang udah terkenal kayak Tai Lalat tuh. Terus si Juki kayak gitu. Banyak lah ikon-ikon komikus kita gitu ya, penggambar kita yang karakternya udah terkenal. Musa, Snowfall juga. Ya itu bisa dipakai tuh buat UMKM buat ngebus produknya biar lebih dikenal oleh konsumennya. Iya, betul. Atau kalaupun nggak pakai, ya dipercayakan aja sama Kebun Desain. Nah, ini contoh-contohnya kita yang ini nggak pakai. Nah, kalau ini dia ikonnya malah bikin sendiri. Iya. Betul. Dan tetap terlihat menarik. Atau ya kayak gitu, solusinya adalah bikin ikon sendiri. Kalau misalkan nggak punya budget buat beli lisensi ikon-ikon yang terkenal, daripada resisten. Bikin maskot sendiri. Nah, kecuali Anda punya budget untuk beli lisensi itu. Jos berarti ya, kayak gitu. Mantap. Oke, ada lagi nggak Jis? Kayaknya udah cukup nih dari komponen-komponen desain yang ada di suatu kemasan kayak gitu. Udah, itu aja. Yang harus diperhatikan ya. Yang terkait dengan hak cipta itu tadi ada font, ada foto, sama ada icon. Kalau warna gimana? Kalau warna ada juga yang mematenkan warna, cuman warna kan pilihan banyak ya. Warna pilihan banyak dan itu lebih mudah lah. Ya. Nggak terlalu inilah. Warna mah ada jutaan gitu ya? Iya, ada jutaan warna, kita bisa aja mungkin ada berapa ratus ribu hijau. Iya. Kan? Dan hanya segelintir segelintir brand yang mematenkan warnanya. Oke. Mungkin karena kalau warna kan umum ya, kayak sumber daya visual yang terbatas lah, artinya nggak bisa dimiliki oleh orang gitu. Iya. Dan kita juga warna dengan mungkin perbedaannya tuh
Yesus, Perubahannya tuh iya, tipis banget gitu ya. kadang tiap mata orang tuh punya skill melihat warna beda-beda ya. Lebih susah lah ya menciptakan warna gitu. Oke. Jadi lebih aman lah ya kalau warna ya. Warna aman, terus kalau format ini sih standar lah ya. Maksudnya nggak ada yang mematenkan. Wah, posisinya di sini. Oh iya, Nggak ada. bingkai ini Iya. ya. Bingkai mah lebih. Cara lebih itu ya. Terus mungkin resepnya juga kena sih, bisa kena. Tapi itu kan apa ya, susah ditelusuri lah, agak susah. Iya, kalau resep kan ya mungkin harus dibuktikan gitu. Iya, makanya. itu susah dibuktikan. Mungkin aja dia memang percobaan dapat Iya. nemu resep itu dan ada kemiripan kayak gitu. Iya. Nah, contoh si KFC nih, dulu aja dia mau juga jual resepnya doang gitu. Terus ternyata banyak ditolak karena mungkin mereka merasa bisa ngulik resep sendiri, akhirnya bikin KFC sendiri. Oke. Dan ketika orang ngikutin mencoba rasa yang sama, ya mungkin resepnya beda gitu. Iya. Bisa menemukan cara yang menghasilkan rasa yang sama dengan cara yang berbeda. Gitu. Iya, betul. Dan lebih murah mungkin gitu ya. Iya, itu itu mah ayam goreng yang jalanan-jalanan. Iya, betul. Nah, itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dirasa suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Jangan lupa juga di share ya ke teman-teman, supaya barangkali ada yang perlu informasi terkait dengan komponen-komponen desain kemasan yang berhak cipta gitu ya. Harus perlu ketelitian, silahkan di share ke teman-temannya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.